Pasukan Hezbollah kembali merilis bukti melemahnya pertahanan Israel pada Jumat 27 September 2024. Dalam video yang dirilis, Hezbollah menunjukkan pasukannya menembakkan lusinan roket ke Kiryat Shimona. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah yang dikuasai Zionis itu terbakar hebat. Hezbollah menunjukkan roket dari pasukannya dengan bebas menembus sistem pertahanan udara Iron Dome hingga menciptakan ledakan di beberapa titik. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangannya itu. Pasukan perlawanan Islam Irak menembakkan rudal jelajah canggih Al-Arqab ke aset militer Israel di Golan Suriah pada Jumat 27 September 2024. Perlawanan Islam Irak mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat mengenai sasaran. Mereka juga merilis detik-detik pasukannya menembakkan rudal jelajah canggihnya ke aset militer Zionis tersebut. Dalam video tampak rudal Irak menyemburkan api ke langit Golan Suriah yang diduduki. Melihat ledakan dari rudal tersebut, prajurit perlawanan Irak pun bersorak. Namun sayangnya, perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel gagal mendeteksi dua operasi militer Houthi pada Jumat 27 September 2024. Akibatnya dua wilayah sensitif pasukan pertahanan Israel atau IDF hancur tersambar rudal Houthi. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh juru bicara militer Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Dalam pernyataannya, Yahya Sari mengatakan bahwa sistem pertahanan Israel, termasuk Iron Dome, teknologi satelit dan juga intersepsinya, terbukti tidak efektif terhadap senjata Houthi Yaman. Bahkan sistem pertahanan Israel itu tidak mampu mendeteksi dua serangan rudal yang ditembakkan oleh pasukannya. Pertama, serangan rudal balistik hipersonik Palestina II yang ditembakkan ke instalasi militer di Tel Aviv. Kedua, serangan ke Jaffa yang diklaim mengenai target kritis di wilayah Ashkelon. Menurut Yahya Sari, rudal dari pasukannya itu berhasil mencapai target vital Israel setelah menempuh jarak 2.000 km. Yahya Sari juga menekankan bahwa serangannya itu sebagai bentuk solidaritasnya terhadap gerakan perlawanan Palestina dan Lebanon. Ia pun menekankan akan terus menyerang lokasi-lokasi sensitif dan strategis milik Israel. Wilayah Safed Israel dihantam 30 roket Hezbollah pada Jumat 27 September 2024 sekira pukul 10 malam. Akibat serangan roket tersebut, kerusakan dan kebakaran terjadi di mana-mana. Warga pun berlarian hingga pemadam kebakaran dan polisi yang dikerahkan ke lokasi kewalahan. Dilansir dari The Times of Israel, serangan Hezbollah ke Safed itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut keterangannya, Hezbollah menembakkan 30 roket ke Safed setelah membombardir Beirut dengan 65 roket. Serangan ke Safed itu pun diklaim mengakibatkan kehancuran yang signifikan. Seorang warga juga terluka dan trauma berat akibat ledakan tersebut. Sementara itu, video kepanikan warga Israel saat Safed diguncang puluhan roket Hezbollah juga beredar di Telegram.
Dalam video tampak warga Israel berlarian ke sana kemari di tengah kobaran api yang melalap wilayah tersebut. Sementara itu, sejumlah pemadam kebakaran dan polisi tampak kebingungan mengatasi kehancuran besar di wilayah tersebut. Serangan Israel di Lebanon dan Gaza menuai kecaman dari warga Iran dan Yaman. Buntut serangan tersebut, ribuan orang murka hingga turun ke jalan sembari menenteng senapan. Dilansir dari Kompas.com, ribuan orang di kota-kota Iran dan ibu kota Yaman berunjuk rasa mengutuk serangan Israel terhadap Lebanon dan Gaza pada Jumat 27 September. Di Teheran setelah sholat Jumat, sebuah protes terjadi di sekitar lapangan Enghelab di pusat kota. Di lokasi tersebut, para pendemo membawa foto pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah yang diduga tewas dalam serangan IDF di Beirut. Mereka juga mengibarkan bendera Palestina dan Hizbullah sembari meneriakkan kehancuran bagi Zionis. Dalam aksinya, para demonstran juga membakar bendera Israel dan Amerika Serikat. Sementara di sana yang dikuasai Houthi, ribuan demonstran menenteng senapan. Mereka menyerukan dukungannya ke Lebanon dan Gaza. Mereka juga meneriakkan sumpah kemenangannya dalam melawan Israel. Pasukan Hizbullah kembali membombardir Israel Utara dengan puluhan roket pada Jumat 27 September 2024. Akibat serangan tersebut, warga Israel panik. Mereka berbondong-bondong lari ke dalam bunker hingga terinjak-injak. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Hizbullah menembakkan sejumlah roket salvo ke Israel Utara pada Jumat pagi. Setidaknya 10 roket diluncurkan ke kota pesisir Laut Galilea dalam serangan tersebut. Selain itu, 10 roket lainnya juga ditembakkan ke aset Zionis di Haifa. Militer Israel mengklaim sebagian diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun sebagian lainnya lolos dan mengakibatkan warga sipil panik. Oleh karena itu, warga berlarian untuk masuk ke dalam bunker perlindungan hingga sebagian orang terinjak-injak. Beberapa orang lainnya juga dilaporkan terluka karena terkena pecahan roket dari pasukan Hizbullah tersebut. Meski demikian, militer Israel menekankan bahwa serangan Hizbullah tidak mengakibatkan kerusakan signifikan dan korban jiwa. Serangan udara Israel di Beirut mengakibatkan 6 bangunan runtuh dan puluhan warga sipil tewas. Serangan itu pun membuat Hizbullah murka dan langsung menembakkan serangan setimpal ke Israel Utara pada Jumat 27 September 2024. Hizbullah membombardir 7 wilayah kekuasaan Israel hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan balasan ke Israel itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pejuangnya telah menembakkan serangan balasan ke wilayah kekuasaan Israel dalam waktu 24 jam. Serangan pertama Hizbullah menargetkan pemukiman Kiryat Atta di utara Haifa dengan salvo roket Fadis 1. Kota Tabaraya yang diduduki juga menjadi sasaran tembakan Hizbullah dengan 2 serangan roket dalam 2 operasi terpisah. Pemukiman Ilania yang terletak di antara Al-Nasirah yang diduduki dan juga Tabaraya yang diduduki juga menjadi sasaran serangan roket Fadis 1. Pejuang perlawanan Hizbullah kemudian menembakkan peluru artileri ke lokasi militer Bayat Blida dekat perbatasan Palestina-Lebanon. Selanjutnya, Hizbullah juga menyerang kota Safed yang diduduki menggunakan 1 roket berat hingga mengakibatkan sebuah bangunan hancur lebur. Tak berhenti sampai di situ, Hizbullah menembakkan rentetan roket ke pemukiman kota Karmiel. Kemudian pemukiman Sa'ar, sebuah pemukiman di sebelah timur laut kota pemukiman Naharia, juga diserang dengan salvo roket lainnya. Akibat serangan tersebut, sirine menggema tanpa henti dan kerusakan terjadi di mana-mana. Pasukan Hizbullah dari Lebanon merilis video detik-detik serangan roketnya menghantam 3 aset penting Zionis pada 24 September lalu. Dalam video tersebut tampak roket melintas di langit Israel tanpa dihadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Hizbullah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat mengenai sasaran. Di antaranya menghantam bandara Megiddo militer Israel, pangkalan Amos, dan pabrik Zikron yang memproduksi bahan peledak untuk pasukan pertahanan Israel atau IDF.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.